Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat datang kembali di Nilas Luhur. Masih bersama kami ada Bro Toying, ada Mas Tommy di sini. Kita seperti biasa ngobrol-ngobrol ini di kediamannya Bro Toying. Malam ini kita akan bahas sebuah tema yang pernah kita bahas di sesi yang lalu, Mas ya. Dulu kan kita pernah bahas tentang macam-macam bunga setaman, kembang borean dan lain-lain. Itu ada satu yang ketinggalan yang masih belum kita bahas. Masih ingat apa anda, Mas Toying? Kamboja ya? Iya betul sekali. Ya, ini tentang bunga Kamboja. Ini seperti apa, Mas Toying, bunga Kamboja? Maksudnya warnanya bagaimana ini? Iya terserah. Ya, warnanya putih, cuman disabet semu kuningnya di samping-sampingnya. Yang original ya? Iya. Sekarang kedatangan banyak kembang Kamboja yang hias. Iya. Ada yang warna merah. Macam-macam gitu. Nah pada umumnya kan kembang Kamboja itu kalau misalnya di Jawa umumnya kan tumbuh di kuburan, area pemakamannya, pemakaman. di dekat-dekat ini Batu nisan. Batu nisan, betul sekali. Akhirnya akan timbul kesan menyeramkan, simbol-simbol seperti itu. Nah kalau misalnya sebenarnya seperti apa sih Mas maknanya? Itu kan kita dulu ditilik semuanya dari sisi itu batin begitu. Monggo Mas. Ya kalau kembang Kamboja sih sebenarnya sih indah ya, bunganya juga indah, wangi, gitu loh. Cuman ya emang kesannya kalau di pemakaman emang rada serem lah gitu Mas. Iya. Kalau dari segi fisiknya itu kan kelopaknya 5 seperti itu. Iya. Adakah pemaknaan tertentu secara batin mungkin? Ada. Monggo penjabarannya seperti apa Mas? Cuma kan kalau dijabarin di sini panjang. 5 aja. Yang 5 aja. Perwakilan dari kelopaknya itu apa aja? Ya sifat semua sih. Sifat. Iya. Seperti apa? Boleh ya diungkap satu-satu ya. Jujur. Apalagi dong. Keikhlasan ya. Kemurnian. Iya betul. Terus apa lagi? Ketenangan. Iya. Terakhirnya ketuhanan ya. Iya betul. Itu ada pemaknaan tadi, keikhlasan, kejujuran, kemurnian, ketenangan, ketuhanan, semua sifat-sifat yang ya luar biasa ya Mas Toying ya dalam diri seorang manusia. Misalnya itu diimplementasikan di diri manusia seperti kembang-kembang yang lain kemarin kita bahas. Oke, dengan sifat-sifat tadi otomatis kan ini sebenarnya kalau kita kita maknai terus kok ada di makam begitu. Adakah tujuan orang-orang dulu sengaja itu taruh di makam, Mas Tommy? Ya enggak juga sih, karena kultur tanah di makam sesuai dengan hidup si pohonnya. Iya. Ya kan? Harus pada unsur ya Mas ya. Harus terkena sinar matahari, apalagi di makam banyak unsur hara dari jenazah yang terlalu itu yang nggak usah kita mupuk, dia kan perlu nutrisi. Gitu loh. Iya, terus lagi pula kalau di makam biasanya areanya kan terbuka ya, tapi dapat lebih maksimal lah itu. Itu kalau Kamboja, kalau aku sering ke makam, kalau daerah sini kan termasuk makam besar di sini ya. Iya. Tangkainya kayaknya rapuh. Itu apa termasuk kayunya rapuh apa jenis kayu kuat? Sebenarnya sih kayu kuat Mas. Kayu kuat ya. Kalau udah tua dia kuat banget. Berarti Seratnya kuat. Oh iya. Cuman dia kan emang cara menanam cuman tunas ya, tinggal potong tancap. Iya, kayak pohon singkong gitu ya. Cukup mudah, tapi walaupun kayunya keras, tapi biasanya bercabang-cabang. Iya, akhirnya kan. Iya, artinya untuk digunakan untuk kayak furnitur apa jarangnya, karena cabangnya banyak seperti tadi. Tentu akan berbeda teman-teman mungkin yang asalnya bukan dari Jawa di Bali. Ini kan kembang Kamboja malah justru kebanyakan di depan rumah seperti itu. Ada juga yang dipakai di sini. Ada. Iya kan. Ya banyak emang pakai sih kalau di Bali sih. Anak cewek cowoknya semua ya. Ya kalau di Bali kan untuk persembahan, untuk ritual keagamaan. Jadi dia di tempat manapun ditanam. Kalau di Bali nggak seperti itu yang di Jawa. Di Jawa punya mitos nggak boleh menanam. Ya kan bukan Kamboja depan rumah karena dia mengundang makhluk orang negatif ya katanya. Sedangkan Kamboja itu punya makna yang dalam. Dalam seperti tadi. Cinta kasih lah.
ya kan? kasih. Dan di mitos Jawa timbulnya bunga Kamboja karena ada legenda seorang wanita ya. Iya, Nah, ya kekasihnya meninggal, dia menungguin sampai dia meninggal di situ. Dari makam si wanita itu tumbuhlah bunga Kamboja seperti Dewi Sri ya. Iya, Tumbuhnya mirip padi ya. sekali. Itu seperti Dewi Sri, itu riwayatnya juga seperti tadi. Ini tadinya seorang putri yang menunggu kasihnya meninggal begitu ya. Iya. Ada kesetiaan, ada ketulusannya, semuanya itu tadi ada di sifat-sifat itu. Mungkin juga dari kayak ketenangan, ada harapan mungkin di orang-orang dahulu, terus menanam itu di area pemakaman. Ya mungkin Istirahat mungkin dari si almarhum nggak ada yang nengok, tetap ada bunga yang jatuh di nisan, di nisannya di makamnya ya. apa itu konon, aku nggak pernah lihat jatuhnya mas, emang jatuhnya satu persatu ini Satu kelopak persatu. Dia nggak sebelum bunganya dia nggak bakal layu, tapi kalau udah jatuh semua dia Baru bakal layu. layu. Itulah iya kalau uniknya di bunga Kamboja. betul sekali, jadi jatuhnya konon satu persatu ya, jadi nggak langsung satu tangkai bunga begitu ya. Enggak. Iya. Termasuk yang awet layunya, Awet, layunya. Ini perkembangannya sekarang kan banyak dipakai juga buat kosmetik, terus buat parfum ya. Iya. Itu katanya mahal sekali per kilonya mas Dwi. Tapi itu kan Yang mungkin kering. yang kering ya. Artinya nggak seserem dulu mungkin. Terus sekarang juga banyak yang nanam di depan rumah, terus ada varian warna yang berbeda ya. Berbeda-beda semuanya lah. Kadang konon ada mitos kalau kelopaknya 4 itu bisa digunakan. Iya kelopaknya 4 Iya. genap ya kan. Yang berbeda. Yang beda. Beda mungkin kelompaknya 4 ada satu makna yang hilang. Makna hilang biasanya itu digunakan untuk ritual, berarti ketuhanannya itu yang hilang. Iya. Ya kan? Betul. Berarti yang masuk itu semuanya untuk kehidupan dohir. Iya, Berarti nggak ada, ya kan? Tujuan dohir itu. Oke, kalau di sesi yang lalu di bunga-bunga yang lain kan tentu kayak misalnya bunga melati ciri khasnya ada sosok makhluk-makhluk albino, inilah. iya pocong datang, terus mawar ada sosok kunti dan lain-lain. Adakah makhluk ketika aroma Kamboja itu tercium mungkin saat malam seperti ini? Enggak ada. ada. Mas. Dia murni. Murni semua. Murni ya. Iya. Apa ada yang Subhanallah. mau mendekati ya? Enggak ada yang mendekati. Iya, luar biasa sekali. Ya memang tadi dibahas di awal pemaknaan dari tiap kelopaknya juga semua tentang kedamaian, ketenangan, ketuhanan begitu, sampai-sampai baunya kembang Kamboja itu nggak ada makhluk yang ini hadir ya. Enggak ada. Nggak ada perlambang makhluk Ya yang saya kata hadir. energi positif. Energi positif. Kadang orang takut di pemakaman, katanya ada penampakan ini, penampakan itu. Padahal sebuah pemakaman itu banyak doa-doa yang Doa-doa yang ya kan, yang dikirim dari para sanak familinya yang Iya. bukan situ. dari sana Yang juga kita ngaji, akan zikir. dielingkan ya, diingatkan bahwa kita bakalan meninggal, nggak bakalan abadi. Banyak kan orang takut ke kuburan, sebenarnya kuburan itu tanah suci ya. Makanya kadang ada berbagai versi, ada yang kalau mau Ke kuburan lepas cop lah sama pasangan. Alas kaki dilepas. kaki dilepas. Ada seperti itu. Berbeda-beda lah menurut keyakinan masing-masing ya. Iya mungkin, tapi umumnya kalau kita nyekar juga memang kembang Kamboja nggak nggak ditaruh di situ ya, tapi Dia akan jatuh sendiri. Jatuh sendiri. Dan satu tangkai itu bisa lebih dari seminggu kali keringnya ya. Bisa. Ini tergantung cuaca juga sih. Kadang kalau Ya kalau tarik di, baratnya kalau di kembang setaman dia emang nggak ada Kamboja lah, ya kan? Itu banyak kan untuk penganut agama tertentu ya. Kayak masalah di Hindu itu emang ritualnya. Iya. Wah, Jadi ini kan akan nyambung sekali tadi pemaknaan pendapat kita dilihat secara batin 5 kelopak Kamboja itu tadi memperlambangkan ada sifat-sifat luhur tadi ya. Terus kemudian kita lihat teman-teman yang tinggal di Bali, dia memakai itu untuk tadi sesaji juga ada di perlambangan sini. Iya, di teling. Kan nyambung, mungkin ada tujuan ke sana arahnya begitu, untuk ketenangan batinnya, untuk keluhurannya, Iya. terus nyambung sama yang di atas seperti itu. Jadi cuman penempatannya aja yang berbeda Beda, begitu ya. Tapi intinya sama sebenarnya. intinya mau sama. ya keunikan dari kembang Kamboja mungkin dia mempunyai biji. Betul, Iya salah kan? satu
Iya. Yang lain nggak ada. Yang lain kan nggak ada. Dia nggak bunuh biji. Itulah kelebihan. Kelebihannya begitu. Bijinya paling enggak itu nampak benar-benar Iya. real ada begitu. Padahal dia nggak punya putik, nggak punya benang sari ya, tapi dia mengeluarkan Biji. biji. Beda sama bunga-bunga mawar, melati, kan nggak ada. Makanya ini kita ngetek tentang bunga Kamboja di Lelai itu terakhiran. Nyatanya ini kayak tandemnya dari bunga-bunga yang lain begitu ya. Iya. Tadi yang lain ada makhluk-makhluk yang ngikutin, ini enggak, saking murninya. Ya Mungkin ratunya bunga lah. Mungkin Iya. ratunya bunga dan Tetengkotnya bunga. kita buka mata telinga teman-teman semua, ini enggak serem sama sekali, justru Enggak, ini enggak serem. perlambang kemurnian dan keluhuran cinta kasih, semuanya ada di situ lah pokoknya bunga Kamboja. Ya, mungkin mitos bunga Kamboja jangan di rumah karena dulu umumnya di kuburan. betul. Iya, kalau di Tidak sini boleh kayak ditanam. gitu kan. Tapi beralirnya zaman banyak bunga Kamboja hias yang yang Di bonsai lah. atau di pot sama aja ya. Iya. Bahkan itu bisa dibentuk dengan mudah Iya. ini ya. Bisa Iya. itu tanamannya kan unik sekali. Oke, kalau orang-orang dulu yang masih megang itu mungkin kalau ngelihat kok di depan rumahnya Mas Doi ada pohon Kamboja, kok pohon Kamboja ditaruh di sini, ini kan di makam kayak gitu, bisa ya Mas Kan Doi? dari posisi itu jadi Tanaman hias lah. tanaman hias. Kalau bunga Kamboja yang kayak di makam kan itu dengan batang yang besar. Iya. Apa Tetap adanya walaupun seperti itu. ditanam itu ya pohonnya besar sih. Cuman warnanya ya cuman dengan gelap. putih dan kuning. Banyak kan nggak banyak ya. Warnanya kurang menarik mungkin kalau buat hias ya. Iya, sekali lagi kita bisa belajar dari apa yang kita lihat. Kita bahasan ini tentang bunga, nyatanya dari bunga Kamboja ada makna seperti tadi yang sangat Iya. luhur. Itu seperti mengingatkan kita dengan kita tahu gitu ya makna satu persatu dari maknanya, agar kita nanti kembali menjalani hidup dengan tenang, baik, dan kembali juga dengan cintanya yang punya hidup seperti itu ya. Iya. Ada cerita tentang bunga Kamboja Mas Tuying mungkin? Nggak ada sih. Nggak ada ya? Nggak ada. Angel, memang Susah. kita itu mau ngetek ini juga cari referensi, cari apa ya tentang bunga Kamboja, atau mungkin ada pengalaman misteri juga. Nggak ada. Susah. Malah nggak ada. Ya, cuman kita ingin membedah nggak seseram itulah bunga Kamboja Iya. walaupun ditanam di Pemakaman. area pemakaman dia nggak serem itu bukan kalau bunga Kamboja kita mendatangkan harus ya kan Itu nggak banget ya. enggak. Cara buat kita nggak ada malah yang mendatangkan kebanyakan bau-bau aroma yang bunga mawar pasti ada sosok Iya. makhluk yang mengikuti. Kalau bunga Kamboja Nggak ada. Saking kesetiaan lah ya. Ya, seperti itu justru kesetiaan, ketenangan, dan tadi beberapa sifat yang lain. Jadi kita nggak menghujat, tapi misal ada cerita seram terus memunculkan bunga Kamboja, itu kayaknya nggak banget. Dan memang sangat nggak ada, jarang iya. sekali gitu. Terus kalau kita di pemakaman juga nggak pernah lihat ada makhluk yang didekati. Selama sejauh pengalamannya Mas Tuying, Iya. Mas Tommy, belum ada ya Belum ada. pemunculan seperti itu yang katanya sama bunga Kamboja ya. Iya. Baik, ini sesi terakhir kita pembahasan tentang bunga-bunga setaman dan bunga-bunga yang lain. Ternyata harus disisihkan untuk yang terakhir, jedanya cukup lama. Lumayan. Karena ini bisa dibilang kata Mas Tommy cukup menarik. Ini rajanya bunga ya, dengan keunggulan tadi, perwakilan sifat-sifat yang 5. Ya, dengan energi yang positif lah. Betul. Kalau dijelasin yang 5 pelebarannya ke sana, wah kayaknya nggak bisa malaman ya Mas. Pagi. Ya. Iya. Berhasil. Baik. Ya sekali lagi itu, tapi tadi kita melihat yang tempat tinggal kita ini di Jawa, ada lagi teman-teman yang ada di Bali, mungkin di tempat-tempat lain Nah, ini Iya. berbeda lah. berbeda lagi. Oke Mas, ada temannya nih? Cukup Udah, ya. Kami rasa ini aja yang kita bisa kulik, kita bisa cari tentang kembang Kamboja. Semoga ada nilai baik yang bisa kita sampaikan. Amin. Dan tadi tujuannya antara lain biar meninggalkan kesan seram. Iya. Itu tentang keluhurannya bunga Kamboja. Dan kita minta maaf sebesar-besarnya bila mana ada kata-kata yang kurang berkenan. Iya. Ya, cukup ya. Cukup. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan dalam lindungan yang Maha Kuasa. Amin. Semoga kita selalu mendapatkan yang terbaik dari yang paling baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.